For grade 7 students in junior high school, when English rings a bell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hello my beloved student. How are you today? I do hope all of you still in good condition with your family and getting closer to our Almighty God Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Okay, my beloved student. Welcome to English class. Well, my beloved student, let's start our activities today with Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. And then, before we start our lesson, let's say our prayers. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Okay, my beloved student, this is tables of content. Okay, let's read the clue. The first one is lesson title. The second one is learning objectives. The third one, public place around us. The fourth one, location and direction. And the last is individual assignment. Okay, my beloved student, that was the tables of content. Well, my beloved student, today we are going to learn about chapter 4, and the title is This is My Word. We will learn to state things, animals, and public place around us. But today, especially for today, we are going to learn about public place and location and direction. Jadi khusus untuk hari ini anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari tentang public place atau tempat-tempat umum around us, di sekitar kita. Materi yang lain yang berhubungan yakni location and direction, lokasi dan arah. Ya, jadi so for more detailed information, let's check it out. Okay, my beloved student, this is learning objectives. I would like to give you more information about learning objectives. Let's read it together. The first is peserta didik dapat melakukan komunikasi lisan dan tulis untuk bertanya dan memberitahu nama tempat-tempat umum di sekitar kita beserta lokasinya sesuai dengan konteks penggunaannya. The second, peserta didik dapat menyusun komunikasi lisan dan tulis untuk bertanya dan memberitahu nama tempat-tempat umum di sekitar kita beserta lokasinya dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. The third is peserta didik dapat meningkatkan rasa percaya diri dan perhatian kepada orang lain dalam bertanya dan memberikan informasi mengenai nama tempat-tempat umum di sekitar kita beserta lokasinya. Okay, my beloved student, that was the learning objectives. So we move to the next slide.
Okay, my beloved student, now please prepare your book or open your book in page 66. Anak-anakku sekalian, silakan dibuka bukunya halaman 66. Ya, pada buku paketnya kalian bisa melihat some of picture, beberapa gambar, some of picture about public buildings or public place. Okay, my beloved student, let's read the instruction. Mari kita baca petunjuknya dulu ya. We will learn to tell the names of public buildings. Kita akan mempelajari cara memberitahu nama-nama tempat-tempat atau bangunan-bangunan umum. Here are what we will do. Ini yang akan kita kerjakan. First, pertama, we will listen to our teacher say the names of the public buildings in the picture. Kita akan mendengarkan guru kita mengucapkan nama-nama bangunan-bangunan umum atau tempat umum yang ada di gambar. Dan kemudian, we will repeat the words after the teacher one by one. Kita akan mengulangi kata-kata setelah guru kita satu per satu. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengucapkan kata-kata tersebut dengan lantang, jelas, dan benar. Ya, oke, my beloved student. Nah, itu tadi petunjuk apa-apa yang harus kita lakukan pada halaman 66, atau silakan dilihat di layar digital kalian masing-masing. Nah, Mem akan mengucapkan nama-nama bangunan yang ada di gambar, kemudian kalian mengulang ya. Oke, let's start together. Bank, bank. Post office, post office. Tax office, tax office. Hospital, hospital. School, school. Police station, police station. Ya, oke, ada 6. There are 6 public place in the picture. So, let's repeat again. The first, bank. Bank artinya bank. Post office. Post office, kantor polisi. Tax office. Tax office, kantor pajak. Hospital, hospital, rumah sakit. School, school, sekolah. Police station, police station, kantor polisi. Ya, oke, anak-anakku sekalian, I think it is clear so far. So, let's move to the next slide. Nah, anak-anakku sekalian, di tampilan yang slide ini, kalian melihat ada 2 kotak. Kotak pertama bertuliskan location dan kotak kedua bertuliskan direction. Nah, ini sangat berhubungan sekali dengan materi kita pada hari ini. Nah, tadi kita sudah membaca nama-nama tempat umum yang ada di sekitar kita. Kita sudah membaca, kita sudah mempraktekkan, mengucapkan kata-kata tersebut satu persatu. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara mengetahui bagaimana kita mengetahui lokasi tempat-tempat umum tersebut. Ya, caranya ialah, ya, di sini ada location. Location ini adalah lokasi
tempat umum yang ada di sekitar kita. Cara untuk mengetahuinya, kita membutuhkan yang namanya preposition atau kata depan untuk membantu kita mengetahui lokasi-lokasi tempat umum yang ada di sekitar kita. Nah, apa-apa saja kata-kata depan tersebut atau preposition tersebut, mari kita lihat sama-sama ya. Nah, di sini ada 8. Ya, ada 8 poin preposition atau kata depan. Kita baca sama-sama ya. 1. On the left, sebelah kiri. 2. On the right, sebelah kanan. 3. Next to, di samping atau setelah. 4. Across from, di seberang. 5. In front of, di depan. 6. Behind, di belakang. 7. Between, di antara. 8. On the corner of, di sudut. Nah, inilah semua kata-kata depan yang harus kita ketahui untuk mengetahui lokasi suatu tempat. Ya, anak-anakku sekalian, kata depan inilah yang dimaksud dengan dalam bahasa Inggris dinamakan preposition. Kalian harus tahu ya, dan kalian harus mengenalnya agar memudahkan kalian untuk mengetahui, untuk menyampaikan atau untuk memberitahu lokasi-lokasi tempat umum ke orang lain. Bila orang lain bertanya kepada kita dalam bahasa Inggris. Nah, ini adalah location. Kemudian di sampingnya ada direction. Direction itu adalah arah. Nah, untuk memberitahu arah suatu tempat atau bangunan umum, nah kita membutuhkan yang namanya verbs atau kata kerja. Ya, seperti itu ya. Nah, apa saja sih yang dinamakan dengan kata kerja atau verb? Mari kita lihat sama-sama ya. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah contoh atau sebahagian kecil dari kata kerja yang memberikan. Ya, di sini ada 5 kata kerja yang akan membantu kita untuk memberitahu arah suatu tempat yang akan kita kunjungi. Nah, kita baca sama-sama ya. Let's read together. 1. Cross, artinya menyeberang. 2. Turn left, belok kiri. 3. Turn right, belok kanan. 4. Go straight ahead, jalan terus ke depan. 5. Go past, lewat. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada 5 contoh kata kerja untuk mengetahui arah suatu tempat-tempat umum atau bangunan-bangunan umum atau public of place in around us. Public place around us. Nah, ini hanya sebagian kecil saja yang memberitahu. Sebenarnya ada banyak kata kerja. Begitu juga dengan kata depan atau preposition. Ada lebih dari 8 preposition. Tapi untuk kali ini memang perkenalkan kepada anak-anakku semua. Ada 8 clue dan verbsnya juga ada 5. Ya. Oke ya. Namun sebenarnya kata depan maupun kata kerja lebih dari yang perkenalkan tadi. Masih banyak lagi. Namun untuk sementara kita mengenal ini saja dulu ya. Oke, anak-anakku sekalian, let's move to the next slide. Ya, nah di sini ada gambar. Silakan dilihat di layar digitalnya atau di buku cetak kalian agar lebih jelas. Nah di sini percakapan ya, percakapan memang akan memperkenalkan percakapan. Percakapan ini ada 2. Yang pertama father dan son. Father ayah, son anaknya. Jadi mereka bercakap
tentang nama-nama tempat umum beserta lokasinya. Mari kita praktis ya, mari kita latihan sama-sama. Kita mulai ya. Father, do you see these buildings on the left? Son, yes. What is this building? Father, this is a bank. So, son, I see these buildings on the left is a bank. Oke. Nah, di sini ada kata on the left. Father, apakah kamu melihat gedung di sebelah kiri? Anaknya menjawab, yes. Jadi ayahnya bertanya tadi, kemudian anaknya menjawab, yes. What is this building? Gedung apa ini? Father, ayahnya menjawab, this is a bank. Ini adalah sebuah bank. Kemudian anaknya menanggapi, I see. Saya lihat, this building on the left is a bank. Gedung yang ada di sebelah kiri adalah sebuah bank. Nah, perhatikan kata yang digarisbawahi on the left. Nah, on the left ini adalah lokasi ya, lokasi untuk mengetahui letak bank. Jadi on the left artinya di sebelah kiri. Ya, on the left artinya di sebelah kiri. Nah, ini adalah contoh-contoh kata depan untuk mengetahui lokasi suatu bangunan atau tempat umum. Kemudian kita pindah ke slide berikutnya. Nah, ayah dan anaknya nih terus berjalan. Kemudian mereka berada di depan sebuah bangunan. Mari kita simak sama-sama apa yang mereka percakapkan ya. Nah, son, what about that building next to the bank? Father, that is a post office. Son, I see. That building next to the bank is a post office. Father, right. The bank and the post office are next to each other. Nah, di sini memang menggarisbawahi ada kata next to, and next to. Apa yang dimaksud dengan next to? Yes, right. Next to artinya di sebelah atau di samping. Nah, jadi son, what about that building next to the bank? Gedung apa yang ada di sebelah atau di samping bank? Father, ayahnya, that is a post office. Itu adalah sebuah kantor pos. Son, I see. Saya lihat. That building next to the bank is a post office. Bangunan yang ada di samping bank itu adalah kantor pos. Dan Father, right, benar. The bank and the post office are next to each other. Bank dan kantor polisi saling bersebelahan satu sama lain. Ya, seperti itu ya. Jadi next to artinya di sebelah atau di samping. Ya, kita beralih ke slide berikutnya. Nah, kemudian ayah dan anak berjalan. Mereka berada tepat di sebuah bangunan yang bernama tax office. Tax office itu artinya kantor pajak. Mari kita simak sama-sama apa yang mereka ucapkan ya. Son, and do you know that building on the right across from the bank and the post office? Dan apakah kamu tahu bangunan yang ada di sebelah kanan di seberang bank dan post office? Father, that building is a tax office. Gedung itu adalah sebuah kantor pajak. Son, anaknya, I know, saya tahu. That building on the right is a tax office. Gedung yang ada di sebelah kanan adalah kantor pajak. Father, remember, ingat, the tax is across from the bank and the post office. Kantor pajak berseberangan dari bank dan kantor polisi. Jadi kantor pajak ada di seberang ya. Di seberang dari bangunan bank dan kantor pos. Kantor pos ya, bukan kantor polisi, tapi kantor pos.
Jadi ada di seberangnya, kita menyeberang seperti ini. Ini jalanan, kemudian kita menyeberang, jadi kita mengucapkan across from. Ya, memang garis bawahi kata across from karena ini adalah kata depan yang membantu kita untuk mengetahui lokasi sebuah tempat. Nah, across from artinya di seberang. Across from, di seberang. Ya, oke anak-anakku sekalian, saya rasa kalian sudah paham semua materi kita pada hari ini. I do hope all of you understand about our material today. So, we move to the next slide. Nah, kemudian ayah dan anak ini berjalan. Mereka melihat ke arah sebelah di seberang kantor pajak. Ini adalah sebuah rumah sakit, kantor rumah sakit ya. Nah, sekarang kita simak sama-sama apa yang ayah dan anak ini perbincangkan. Nah, kita baca ya. Son, and what about that building in front of us? Father, that is a hospital. Son, oh yeah, that building is a hospital. Father, right, that building in front of us is a hospital. Nah, son, dan gedung apa yang ada di hadapan kita atau di depan kita? In front of, di depan. In front of, di depan kita. Father, that is a hospital. Itu adalah sebuah kantor, itu adalah sebuah rumah sakit. Son, oh yeah, that building is a hospital. Gedung itu, oh yeah, gedung itu adalah rumah sakit. Bertanya ya. Father, right, betul sekali. That building in front of us is a hospital. Gedung yang ada di hadapan kita atau di depan kita adalah sebuah rumah sakit. Nah, silakan dilihat anak-anakku sekalian, kata yang mem garis bawahi ini. In front of. In front of artinya di depan. Nah, in front of merupakan salah satu kata depan atau preposition yang akan membantu kita untuk mengetahui lokasi suatu tempat. Jadi silakan diingat ya. Remember, in front of artinya di depan. Kemudian kita beralih ke slide berikutnya. Nah, anak dan ayah ini terus berjalan sampai berada tepat di depan sebuah bangunan yang bernama sekolah atau school. Mari kita simak sama-sama percakapan mereka. Son, and that building next to the tax office? Father, that is a school. Son, I see. So the school is next to the tax office. Father, yes, it is the right of the tax office. Son, dan gedung yang berada di samping kantor pajak? Anaknya bertanya. Fathernya menjawab, that is a school. Itu adalah sekolah. Son, I see. Ya, saya lihat. So, jadi, the school is next to the tax office. Sekolah berada di samping kantor pajak. Father menanggapi, yes, iya, it is to the right of the tax office. Dia berada di sebelah kanan kantor pajak. Iya, dia maksudnya ini adalah sekolah ya. Jadi sekolah ini berada di sebelah kanan kantor pajak. Perhatikan anak-anakku sekalian, ada dua kata yang mem garis bawahi, dua kata yang berbeda, kata depan yang berbeda. Yang pertama adalah next to dan yang kedua adalah on the right. Ya, seperti kita baca sebelumnya, next to artinya di samping atau di sebelah. Kemudian the right of, bukan on ya, tapi the right of di sebelah kanan. Yes, it is to the right of the tax office. Jadi sebelah kanan. Jadi right of artinya sebelah kanan. Di sebelah kanan. Nah, oke anak-anakku sekalian, saya rasa kalian semua sudah paham nama-nama bangunan umum beserta kata-kata depan atau preposition of place untuk mengetahui lokasi suatu tempat. Sekarang kita menuju ke slide berikutnya. Nah,
ayah dan anak ini kemudian berjalan dan terakhir mereka berada di depan gedung yang bernama police station. Police station artinya kantor polisi. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita simak sama-sama apa yang mereka percakapkan atau perbincangkan ya. Son, and what about that building across from the school on the corner? Father, that building is a police station. Son, I see. So the police station is across from the school. Father, right. It is on the corner, across from the hospital too. Nah, anak-anakku sekalian, di sini menggaris bawahi kata on the corner. Ya, on the corner artinya des. Right. Di sudut atau di pojok. Ya. Di sudut atau di pojok. On the corner. Ya. Son, kita baca dulu dalam bahasa Indonesia. Son, and what about that building across from the school on the corner? Dan gedung apa yang ada di seberang sekolah di pojok atau di sudut? Father, that building is a police station. Gedung itu adalah sebuah kantor polisi. Son, I see. Saya lihat atau saya tahu. So, the police station is across from the school. Jadi, kantor polisi berada di seberang dari sekolah. Father, ayahnya menanggapi, right, benar. It is on the corner. Dia di pojok. Across from the hospital too. Berseberangan dengan rumah sakit juga. Jadi sekarang dilihat ini berseberangan ya, karena rumah sakit kemudian jalan, setelah itu kantor polisi. Jadi kantor polisi ini berada di seberang dua gedung, yakni gedung pertama ada gedung sekolah dan yang kedua adalah gedung rumah sakit. Jadi hospital ini berada di sudut, on the corner, di sudut atau di pojok. Ya, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Semoga kalian paham materi kita pada hari ini. Oke. Ya. Oke, my beloved student. Well, we are in individual text 1. Kita sekarang sudah berada di tugas individu pertama. Jadi setelah kalian mendengarkan beberapa slide, penjelasan dari beberapa slide yang telah memberikan, mari kita mengerjakan tugas pertama, tugas individu pertama ya. Nah, ini memang akan bacakan petunjuknya. I'd like to read the instruction. Answer the questions below. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, anak-anakku sekalian, di sini memberikan dua pertanyaan. I give you two questions. The first question is where is the school's location, and the second question is where is Dodo's house. Nah, anak-anakku sekalian, di sini adalah Dena RT12. Dena sebuah lokasi tempat tinggal ya. Di sini Dena ini ada beberapa bangunan. Pertama school, Udin's house, ini rumah Udin. Anis house, rumahnya Ani. Dodo's house, rumahnya Dodo. Dan market itu pasar. Nah, di sini ada jalan Melati Street and Mawar Street, Jalan Melati dan Jalan Mawar. Di sini ada block 1, block 2 and block 3. Ini blok artinya lorong ya. Lorong 1, lorong 2 dan lorong 3. Nah, di sini memang ingin meminta kepada kalian untuk menjawab pertanyaan yang memberikan. Yang pertama itu where is the school location? Di mana lokasi sekolah? Jadi kita mulai start di sini ya, kita start di sini. Kita mulai dari sini di Jalan Mawar Street. Kita mulai dari sini. Nah, silakan dijelaskan di mana letaknya sekolah. Ya, di mana letaknya sekolah? Sekolah ada berada di mana?
di samping rumahnya siapa, dan di depan rumahnya siapa. Silakan dijelaskan dalam bahasa Inggris. Jadi kalian bisa membuka buku paket kalian. Di situ ada contoh percakapan di halaman 67 in page 67. Kalian bisa baca-baca sama seperti yang tadi jelaskan. Itu kalian bisa baca-baca ulang, atau kalian bisa mengulang kembali video yang berikan untuk mempermudah kalian menjawab soal dari mem. Nah, yang kedua ini adalah where is Dodo's house? Di mana rumahnya Dodo? Nah, rumahnya Dodo kita mulai juga dari Jalan Mawar. We start from here, Jalan Mawar. Kemudian dijelaskan rumahnya Dodo ada di dekat rumahnya siapa, ada di samping rumahnya siapa, dan ada di depan rumahnya siapa. Ya, ini dijelaskan pula dalam bahasa Inggris ya anak-anakku sekalian. Jangan menjawab dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Inggris. Ya, oke anak-anakku sekalian, hanya 2 pertanyaan untuk tugas individu pertama. Tetap semangat dan selamat bekerja, happy working. Kemudian kita menuju ke slide berikutnya. Nah, ini adalah individual text 2, tugas individu kedua. Tugas individu kedua, oke. Let's reread the instruction. Translate the words below into Indonesian, then record your voice while reading the words loudly, clearly, and correctly. Artikanlah kata-kata di bawah ini ke dalam bahasa Indonesia, kemudian rekam suaranya sambil membacakan kata-kata tersebut dengan lantang, jelas, dan benar. Nah, ini ada kata-kata yang kalian harus artikan ke dalam bahasa Indonesia. Ini saya rasa ini sangat mudah ya. It is easy for you. Ada 10 ya, 10 nama-nama bangunan umum atau tempat-tempat umum yang ada di sekitar kita. Silakan ditulis artinya, kemudian rekam suaranya sambil membacakan kata-kata tersebut. Oke, anak-anakku sekalian, I think enough for this time. So before we close our meeting today, I would like to give you quotes. Well, develop a passion for learning. If you do, you will never cease to happy. Kembangkan semangat untuk belajar. Jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah berhenti bahagia. Jadi anak-anakku sekalian, tetaplah semangat dalam belajar. Karena sesuatu yang kita seriusi dengan benar-benar tentunya akan membuat kita terus bahagia dan tetap melakukannya dengan ikhlas ya. Oke anak-anakku sekalian, before we close our meeting today, let's say our closing prayers. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdih, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.